Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 1 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Pasha yang sedang tertidur pula sendirian. Namun tiba-tiba Pasha pun terbangun. Di sisi lain, Pasha setelah terbangun dari tidurnya, dia langsung melihat sebuah surat di atas meja. Dan surat tersebut di dalam isinya itu surat dari Lula. Sangat terkejut sekali Pasha setelah melihat surat itu, dan surat itu langsung diambil oleh Pasha. Di sisi lain, setelah dibaca itu surat dari istrinya itu Lula, dan menyangka Pasha Lula telah masih hidup dan datang kemari. Di adegan selanjutnya, setelah membaca surat tersebut, Pasha turun dari ranjangnya dan dia pun berjalan menuju ke sebuah taman yang ada di depan rumah. Di sisi lain, di dalam surat tersebut adalah Lula yang sedang menunggu di sebuah taman yang ada di depan rumah tersebut, dan sangat senang sekali Pasha melihatnya karena Lula telah datang kembali ke rumahnya. Di adegan selanjutnya, Pasha berjalan untuk menuju ke taman yang ada di depan rumah. Tiba-tiba terlihat duduk di kursi seorang perempuan, dan di situ terus Pasha pun setelah keluar melihat sosok perempuan yang telah duduk di depan rumah di sebuah kursi sendirian. Dan tiba-tiba setelah Pasha memanggil nama Lula 3 kali, "Lula, kamu datang, Lula," ungkap Pasha. Di situ setelah dipanggil oleh Pasha, seorang perempuan tersebut langsung bangun dan langsung melihatin Pasha. Namun tiba-tiba setelah berdiri dan melihatin Pasha terkejut, ternyata itu Amira. Dan Amira langsung melihatin Pasha dan berkata, "Ada apa, Mas Pasha?" ungkap Amira. Di sisi lain, tiba-tiba setelah dipanggil oleh Amira, di situ terlihat Pasha ngigau dan terdengar oleh Dewi dan juga Lucky. Di sisi lain, yang dipanggil adalah Amira dan juga Lula, dan Lucky terus bertanya kepada Pasha bahwasanya, "Kamu belum juga move on dari Amira, kamu ngigau sangat keras sekali." Ternyata Pasha tadi membaca surat adalah cuma mimpi ya guys, karena Pasha tertidur di sebuah kantor di kursi dan langsung mimpi ada yang mengirim surat, yaitu Lula. Namun pas bangun, di depan saya pas dilihat adalah Amira. Di situ Lucky berkata kepada Pasha dan juga Dewi, "Kamu itu terlalu ingat kepada Amira. Jadi bayangan-bayangan kamu dan halu kamu itu selalu membayangkan 2 pilihan. Sama Lula ingat terus, dan sama Amira kamu cinta." Di sisi lain, setelah berkata seperti itu, Lucky dan Dewi, Pasha pun bingung. Nah, oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Kelvin dan adiknya sedang makan berdua. Di sisi lain, di situ adiknya Kelvin menceritakan tentang Alia yang telah hilang entah kemana, karena di situ Alia sudah sekian hari tidak pulang. Dan di situ Kelvin memikirkannya untuk mencari Alia, dan Kelvin menyuruh Tony untuk menyelidiki di mana keberadaannya. Di adegan selanjutnya, sambil makan ngobrol terus berdua bersama adiknya, Kelvin sambil memikirkan tentang Alia. Namun tiba-tiba di situ Kelvin ada yang menelepon, yaitu
saudara Tony. Di sisi lain adanya menyuruh Kelvin suruh mengangkat kalau dia itu penting. Singkat cerita, telepon tersebut diangkat oleh Kelvin dan bertanya kepada Tony, "Ada apa, Tony? Kamu menelepon aku?" Di situ setelah bertanya Kelvin kepada Tony, dan Tony mengatakan kepada Kelvin bahwasanya, "Aku tidak menemukan jejak-jejak si Alia, entah di mana keberadaannya." Di sisi lain, di situ setelah mendengar kabar dari Tony, Kelvin jadi marah. Namun kemarahan Kelvin dan Tony pun langsung berkata lagi, "Tenang dulu bos Kelvin, aku akan selidiki dengan anak buahku." Singkat cerita, Kelvin marah sekali, namun di situ adiknya Kelvin yang telah menenangkan hatinya Kelvin, karena kalau seandainya marah terus, Loka ini untuk mengambil harta dari Pak Nopal mungkin gagal. Maka dari itu Kak Kelvin harus tenang dan jangan emosi. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Bupara. Bupara yang telah disuruh oleh Neratu memasak, namun Bupara punya akal. Dia akan menghubungi restoran untuk mengirim masakan yang sangat enak sekali ke rumah Buana. Namun di situ setelah menghubungi di restoran tersebut, Bupara sedang berkata bahwasanya beberapa paket harus diantarkan untuk makan malam keluarga Buana. Maka dari itu aku minta pasakan yang paling enak sekali untuk ibu saya itu Nerat Buratu. Singkat cerita, sedang menghubungi sebuah restoran, tiba-tiba Neratu mendengarkan dan melihatin Bupara sedang menghubungi makanan dari restoran tersebut. Setelah itu langsung Neratu bertanya kepada para Buana, "Para, kamu menghubungi siapa? Kalau kamu tidak mau masak dan pesan dari restoran, gak jadi untuk makan malamnya." Di situ Neratu berkata seperti itu kepada Bupara, karena Neratu pengen sekali dimasakin oleh para Buana. Di adegan selanjutnya setelah berkata seperti itu, namun Bupara tidak mendengarkan dan Neratu marah besar, dan langsung Neratu berkata kepada Bupara bahwasanya, tolong gagalkan pesanan kamu, aku tidak ingin makannya juga karena ingin aku kamu yang masak. Terkejut sekali para Buana setelah Neratu berkata seperti itu. Harusnya Bupara yang memasak untuk acara makan malam, karena nanti cinta dengan dewa akan datang, maka itu kamu harus memasaknya. Di sisi lain, singkat cerita, Neratu memaksa Bupara masak. Di situ kesedihan dan kekecewaan, kejengkelan pun ada semua di hatinya para Buana. Apakah Neratu ini sengaja untuk mengerjai Bupara? Paling Neratu ini bukan idiot untuk mengetes para Buana. Di adegan selanjutnya terlihat Suketi datang, dan Suketi langsung ketawa meledeki Bupara karena Bupara telah memasak sendirian. Di sisi lain di situ Suketi langsung melihati Neratu, dan para Buana memanggil Suketi harus untuk menggantikan masakannya. "Suketi, kamu kesini bantuin aku." Namun Neratu tidak membolehkan karena Suketi disuruh membabat rumput di depan rumah. Kekecewaan dan kekesalan para Buana kepada Neratu, dan sampai Suketi ketawa meledeki para Buana. Di situ jengkel dan emosi sekali Bupara Buana. Di adegan selanjutnya setelah Bupara memasak, tiba-tiba Ronai Buanai bersama Lipiul dari kamar keluar ke tengah rumah, tiba-tiba mencium harum yang sangat enak sekali. Di sisi lain langsung dia mendatangi sebuah dapur. Pas dilihat di dapur terlihat para Buana sedang memasak dan lagi ditungguin oleh Neratu. Di situ Lipia langsung mendekati ibunya dan berkata, "Tumben mama kok masak sendirian?" sambil tertawa.
Apalagi Ronai Buanai meledek Neratu mengatakan in karma tidak akan lama. Di sisi lain, di situ marah besar para Buana setelah Roni dan Lipia mentertawakan tentang dirinya yang disuruh masak oleh Neratu. Di situ langsung para Buana membentak Roni. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Sekarang Mimin pamit, namun sebelum pamit Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kata-kata kurang merena dan kata-kata bikin para penonton kecewa. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.